Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozi dari kelas manajemen 22A NPM 2241 1005, mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Mr. Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yaitu konsep manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Yang kedua adalah seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan menimalikan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Dengan fungsi manajemen keuangan, yang pertama menetapkan pengalokasian dana, yang kedua memutuskan alternatif pembiayaan, ketiga kebijakan dalam pembagian dividen, yang kedua investment discretion adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current assets dan fixed assets. Financial discretion adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Dividend discretion. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Tujuan manajemen keuangan yang pertama, memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perubahan. Tujuan manajemen keuangan, memaksimalkan nilai perusahaan, kesejahteraan pemegang saham. Peranan manajer keuangan yaitu operasi perusahaan pasar uang sekelompok aktiva ini, pemodal yang dimiliki aktiva ini. Manajer pasar modal keuangan. Keterangan yang pertama, manajer keuangan memperoleh dana atau kas dari pasar modal dan pasar uang dengan cara menjual financial assistant, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, atau memperoleh kredit dari bank atau sumber dana lainnya. Dana atau kas yang diperoleh disebut diinvestasikan pada berbagai aktiva untuk mendanai kegiatan atau operasi perusahaan, contohnya tanah, mesin, dan lain-lain. Ketiga, apabila aktiva perusahaan berjalan dengan baik, maka dari rest assets akan dihasilkan laba berupa cash inflow yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Yang keempat, laba atau kas yang diperoleh dapat dikembalikan kepada pemilik dana atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Nilai perusahaan yang pertama, perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar saham perusahaan. Yang kedua, nilai perusahaan yang belum go public, nilainya terrealisasi apabila perusahaan akan dijual, total aktiva dan prospek perusahaan, resiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain.
Asas-asas pembelanjaan. Yang pertama, asas likuiditas. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan lainnya dan digunakan oleh perusahaan. Dalam asas ini berlaku Minority Matrix Principle. Yang kedua, asas solvabilitas. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan skor psikologis dari calon investor. Yang ketiga, asas rehabilitas mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan balas jasa dari perusahaan yang berangkutan pada calon investor. Yang keempat, asas kekuasaan mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Jenis-jenis pembelanjaan berdasarkan aktivitas. Pembelanjaan aktif, aktivitas untuk menginvestasikan dana. Pembelanjaan pasif, aktivitas untuk memperoleh dana berdasarkan sumber dana. Pembelanjaan inter, yaitu sumber dana berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, pembelanjaan ekstern, yaitu sumber dana berasal dari luar perusahaan. Sumber dana, sumber inter, yaitu sumber dana yang dibentuk atau yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, meliputi laba, ditahan, dan akumulasi penyusutan. Kedua, sumber ekstern, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari kreditur, pemilik, peserta, atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Introduce to financial management. Yang pertama, manajemen keuangan adalah bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Yang kedua, manajemen keuangan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, investasi jangka panjang, apa yang akan dilakukan perusahaan. Yang ketiga, dari mana sumber dana jangka panjang diperoleh untuk membiayai investasi. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengelola kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengapa keuangan perlu dimanage. Pengambilan keputusan pengelolaan secara tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan keuangan. Yang pertama, keputusan investasi aktiva real yang harus dibeli. Investasi jangka pendek melibatkan aktiva lancar. Investasi jangka panjang melibatkan aktiva tetap. Investasi pada akun real dapat berupa intangible assets, contohnya hak paten, hak cipta, merek, dan lain-lain. Tangible assets, contoh mesin, gedung, peralatan, dan lain-lain. Keputusan pendanaan asal dana untuk membeli aktiva. Yang pertama, dana pinjaman, contohnya utang bank dan obligasi. Yang kedua, modal sendiri, contohnya saham dan laba ditahan. Keputusan dividen. Keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pengangguran modal, capital budgeting, yaitu proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua, keputusan struktural modal, kombinasi utang dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, modal kerja, aset dan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Tujuan perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan laba, tidak memperhatikan dimensi waktu atau berorientasi jangka pendek. Laba mempunyai pengertian ganda, laba operasi, laba kotor, laba bersih, dan lain-lain. Memaksimalkan laba tidak atau kurang, memperhatikan tanggung jawab sosial. Memaksimalkan laba tidak memperhatikan faktor resiko. Memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham, dan bagi perusahaan yang telah go public tercermin pada harga pasar saham. Memperhatikan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan resiko, berorientasi jangka panjang, berorientasi pada arus kas daripada laba. Hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan. Faktor intern,
keputusan investasi yang pertama pendapatan yang diharapkan, yang kedua resiko bisnis, yang kedua keputusan pendanaan dan dividen. Ada dua, yaitu resiko keuangan dan pendapatan yang diharapkan. Prinsip-prinsip keuangan. Yang pertama, prinsip self-interest behavior. Orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan yang terbaik. Yang kedua, prinsip risk aversion. Orang yang akan memilih alternatif dengan resiko keuntungan return yang tinggi dengan resiko yang rendah. Prinsip diversification, yaitu diversifikasi itu menguntungkan karena dapat meningkatkan return dan menurunkan resiko. Prinsip interpersonal benefit. Semua keputusan harus didasarkan pada selisih antar nilai dengan alternatif dan nilai tanpa alternatif. Prinsip signaling, yaitu setiap tindakan mengandung informasi. Prinsip capital market efficiency. Pasar modal yang mencerminkan seluruh informasi yang ada. Prinsip risk return trade-off, high risk, high return. Prinsip time value of money, yaitu konsep nilai waktu dan uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.